Cara membaca pikiran orang lain melalui cara bicaranya. Ketika Yanti berbicara, Bandi bisa merasakan energi yang ia pancarkan. Dia bisa mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tetapi lebih dari itu, Bandi merasa bisa membaca pikirannya. Dia bisa merasakan emosi yang tersirat dalam kata-katanya dan bisa mengerti maksud yang sebenarnya di balik perkataannya. Bandi telah mengasah kemampuannya selama bertahun-tahun, sehingga ia dapat membaca pikiran orang lain melalui cara bicaranya. Ia belajar untuk memperhatikan intonasi suara, kecepatan bicara, dan ekspresi wajah seseorang saat berbicara. Semua itu memberinya petunjuk tentang perasaan dan pikiran yang sedang dipikirkan oleh orang tersebut. Contohnya, ketika seseorang bicara dengan intonasi yang lembut dan pelan, Bandi mengerti bahwa orang tersebut sedang dalam suasana hati yang tenang atau sedih. Sedangkan jika seseorang bicara dengan intonasi yang keras dan cepat, Bandi bisa merasakan rasa marah atau frustrasi yang ada di dalam pikirannya. Dalam situasi yang lebih rumit, Bandi bisa memperhatikan pilihan kata yang digunakan oleh seseorang dan dapat mengidentifikasi bagaimana mereka merasa tentang topik tertentu. Misalnya, jika seseorang berbicara dengan bahasa tubuh yang tertutup dan memilih kata-kata yang negatif tentang suatu topik, Bandi mungkin menyimpulkan bahwa mereka tidak menyukai topik tersebut. Namun, Bandi juga menyadari bahwa kemampuannya memiliki batasan. Banyak orang yang pandai menyembunyikan perasaan mereka atau mampu memalsukan cara bicara mereka. Oleh karena itu, Bandi selalu berusaha untuk memahami situasi secara keseluruhan dan selalu memperhitungkan semua faktor yang ada sebelum membuat kesimpulan tentang apa yang mungkin sedang dipikirkan oleh orang lain. Dari contoh di atas dapat kita pahami bahwa membaca pikiran orang lain melalui cara bicaranya bukanlah sebuah ilmu pasti, namun terdapat beberapa petunjuk atau tanda-tanda yang dapat membantu dalam memahami apa yang sedang dipikirkan seseorang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, intonasi suara. Intonasi suara seseorang dapat memberikan petunjuk tentang emosi dan perasaannya. Jika seseorang berbicara dengan suara yang tinggi dan keras, maka ia mungkin merasa marah atau frustasi. Sebaliknya, jika suaranya rendah dan monoton, mungkin ia merasa bosan atau tidak bersemangat. Kedua, kecepatan bicara. Kecepatan bicara dapat memberikan petunjuk tentang tingkat kegembiraan atau kecemasan seseorang. Jika seseorang berbicara dengan cepat, mungkin ia merasa cemas atau terburu-buru. Namun, jika seseorang berbicara dengan lambat, maka ia mungkin sedang merenung atau berpikir. Ketiga, kata-kata yang digunakan. Pilihan kata seseorang juga dapat memberikan petunjuk tentang pikiran dan perasaannya. Misalnya, jika seseorang menggunakan kata-kata positif seperti senang, bahagia, atau gembira, maka ia mungkin merasa positif atau optimis. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan kata-kata negatif seperti kesal,
frustrasi atau putus asa, maka ia mungkin merasa negatif atau pesimis. Keempat, isi dari pembicaraan. Isi pembicaraan seseorang dapat memberikan petunjuk tentang topik yang sedang dipikirkan atau perhatikan. Misalnya, jika seseorang membicarakan tentang kesulitan dalam pekerjaan, maka ia mungkin sedang memikirkan masalah pekerjaan. Sebaliknya, jika seseorang membicarakan tentang rencana liburan yang menyenangkan, maka ia mungkin sedang bersemangat atau berpikir positif. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua tanda-tanda ini dapat dijadikan patokan pasti. Beberapa orang mungkin memiliki cara bicara yang berbeda-beda dan tidak selalu menunjukkan pikiran dan perasaannya dengan jelas. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan konteks dan situasi secara keseluruhan untuk memahami pikiran dan perasaan seseorang. Demikian cara membaca pikiran orang lain melalui cara bicaranya. Semoga bermanfaat.